Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Hanif Adari dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 19. Perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Dalam masyarakat terdapat individu dan kelompok yang memiliki beragam perbedaan. Perbedaan sosial dalam masyarakat dapat bersifat horizontal dan vertikal. Perbedaan sosial perlu disikapi dengan sikap saling bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan bersifat vertikal dan horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan antar individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan sosial vertikal disebut juga stratifikasi sosial. Adapun perbedaan sosial horizontal adalah perbedaan antar individu atau antar kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan sosial horizontal disebut juga dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Berdasarkan perbedaan latar belakang sosial, diferensiasi sosial memandang perbedaan dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama atau setara. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial dapat Anda pelajari pada pembahasan berikut. Yang pertama, diferensiasi berdasarkan agama. Menurut Emily Durkheim, Narwako 2013-197, agama adalah suatu sistem kepercayaan yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci. Agama dijadikan dasar dalam bertingkah laku masyarakat agar mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Menurut Emily Durkheim, unsur-unsur yang terkandung dalam agama sebagai berikut. Yang pertama, emosi keagamaan, yaitu mengarahkan manusia untuk berperilaku sesuai aturan agama. Yang kedua, sistem kepercayaan, yaitu bentuk pikiran manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga, upacara keagamaan, yaitu bentuk ibadah manusia kepada Tuhan. Yang keempat, kelompok keagamaan, yaitu kelompok masyarakat atau umat yang menganut agama tertentu. Yang kelima, sarana yang digunakan dalam upacara keagamaan, seperti tempat ibadah. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Menurut Kunjangningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan, budaya, dan terikat oleh kesadaran serta identitas atau jati diri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan mata pencaharian. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Sebagai contoh, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan laut. Berbagai kenampakan alam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat. Contoh, dataran rendah bekerja sebagai karyawan dan dataran tinggi seperti pemetik kebun. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan ras. Menurut Ralph Linton, manusia di dunia dibagi menjadi 3 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, ras Mongoloid. Memiliki ciri-ciri kulit berwarna kuning atau sawo matang, berambut lurus, dan bermata sipit. Ras Mongoloid dapat ditemukan di Indonesia, Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Yang B, ras Kaukasoid. Memiliki ciri-ciri berhidung mancung, kulit putih, berambut pirang, hingga kehitam-hitaman, berkelopak mata lurus, dan berbibir tipis. Ras Kaukasoid terdapat di India, Timur Tengah, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Yang ketiga, ras Negroid. Memiliki ciri-ciri berambut kering, kulit hitam,
berkelopak mata lurus, dan berbibir tebal. Ras Negroid terdapat di Afrika dan Papua. Yang kelima, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menurut Rohmansyah, gender adalah perbedaan peran, fungsi, hak, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi budaya alam dalam masyarakat. Sebagai contoh, perempuan dikenal dengan lemah lembut, sedangkan laki-laki dikenal dengan pribadi yang kuat. B. Stratifikasi sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan dan status sosial. Kedudukan dan status sosial seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan akan lebih mudah dihormati dan disegani daripada masyarakat biasa. Yang pertama, dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih seperti kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan kekayaan. A. Kekuasaan seseorang dipengaruhi oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. B. Pendidikan. Setiap individu memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Tingkat ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang ditempuh. C. Kekayaan merupakan salah satu dasar menentukan lapisan sosial seseorang. Kekayaan berkaitan dengan kepemilikan harta dan pendapatan seseorang. Semakin banyak kekayaan seseorang, akan semakin besar pula peluang seseorang untuk menduduki lapisan sosial atas. D. Keturunan status sosial dalam seseorang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Keturunan dalam hal ini berdasarkan golongan raja atau bangsawan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa dikenal dengan gelar Raden untuk seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan. E. Kehormatan orang-orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat akan menempati lapisan sosial atas. Ukuran kehormatan biasanya masih berasa dalam kehidupan masyarakat tradisional. Seseorang yang berjasa besar dalam kehidupan masyarakat menempati lapisan sosial atas. Yang kedua, sifat stratifikasi sosial. Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial diberikan menjadi 3 struktur, yaitu tertutup, terbuka, dan campuran. Adapun penjelasannya sebagai berikut. A. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup membatasi perpindahan status individu untuk naik ke lapisan bawah. Seseorang yang berada pada kelas sosial di bawah akan sulit melakukan perpindahan kelas sosial atas atau tengah. B. Stratifikasi sosial terbuka. Open social stratification. Stratifikasi sosial terbuka bersifat dinamis karena masyarakat dapat melakukan perpindahan status sosial ke lapisan lain. Sistem stratifikasi sosial terbuka memberikan kesempatan masyarakat untuk naik ke strata yang lebih tinggi atau turun ke strata yang paling rendah. C. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Stratifikasi sosial campuran berarti membatasi kemungkinan seseorang berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tetapi membiarkan perpindahan lapisan sosial pada bidang lain. 2. Munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. A. Etnosentrisme. Keragaman budaya dalam masyarakat dapat mendorong munculnya sikap etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang memandang kebudayaan lebih baik dan unggul daripada kebudayaan kelompok lain. B. Diskriminasi. Sosial diskriminasi adalah perilaku yang tidak adil atau membeda-bedakan individu atau golongan tertentu.
Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai aspek seperti agama, ras, gender, dan suku. C. Chauvinisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagungkan atau mencintai tanah air yang berlebihan dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Chauvinisme berdampak negatif, yaitu memicu terjadinya konflik antar negara, bahkan merusak hubungan antar negara. D. Rasisme. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. E. Separatisme. Separatisme adalah paham tujuan yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggal atau negara untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Gerakan ini muncul karena ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Nepotisme. F. Nepotisme merupakan perbuatan melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. E. Primordialisme merupakan pandangan atau paham memegang nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, maupun kepercayaan yang ada di lingkungan pertamanya. Prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Kesetaraan merupakan kondisi dalam masyarakat yang memandang bahwa perbedaan keragaman memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Prinsip kesetaraan dalam masyarakat majemuk perlu diterapkan. Apabila prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menimbulkan konflik sosial. Kedua, bentuk-bentuk kesetaraan. Bentuk-bentuk kesetaraan sebagai berikut. A. Kesetaraan gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, dan tanggung jawab seseorang berdasarkan hasil instruksi budaya dalam masyarakat. Prinsip kesetaraan gender muncul akibat ketidakadilan dalam memenuhi hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut Nugroho, kesetaraan gender merupakan kondisi adanya kesamaan kesempatan atau hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. P. Kesetaraan suku bangsa atau etnik. Indonesia memiliki penduduk yang berasal dari suku bangsa. Setiap suku memiliki karakteristik yang khas, diwujudkan dalam bentuk kebudayaan daerah seperti adat istiadat, agama, bahasa, pakaian adat, dan kesenian. C. Kesetaraan ras. Ras adalah pembedaan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik. Menurut A. L. Kroeber, ras di Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu Papua Melanosoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Pada hakikatnya, setiap ras memiliki kedudukan setara. Oleh karena itu, harus disikapi dengan bijak. D. Kesetaraan agama. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semua warga berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. E. Kesetaraan sebagai warga negara. Berikut kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. 1. Kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bidang hukum, setiap warga negara berkewajiban menaati segala hukum yang berlaku. Bidang sosial budaya, setiap warga negara Indonesia perlu memenuhi kewajiban di bidang sosial, salah satunya mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Bidang ekonomi, setiap warga negara memiliki kewajiban berperan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Yang kedua, kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Hak warga Indonesia dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang sebagai berikut. Bidang sosial budaya, kesetaraan hak warga negara di bidang sosial budaya meliputi hak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak.
hak mendapatkan pendidikan, hak memeluk agama, dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan, hak atas kesejahteraan sosial, serta hak masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Bidang ekonomi. Perekonomian berkaitan dengan kesejahteraan nasional sosial. Pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan sistem ekonomi yang sejahterakan masyarakat. Bidang politik. Kondisi politik yang stabil dapat mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan kepentingan. 3. Hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak sekaligus kewajiban dalam sebagai warga negara Indonesia dibedakan menjadi 3 bidang sebagai berikut. A. Bidang bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dilandasi dengan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. B. Bidang politik dan hukum. Setiap warga negara memiliki persamaan hak di depan hukum dan pemerintah, dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. C. Bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Harmoni sosial. Mengenal berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya. Perbedaan latar belakang sosial budaya mempengaruhi pola pikir dan perilaku setiap individu. Berikut perbedaan sosial budaya yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat. Perbedaan status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok sosial. Status sosial memberikan pengaruh terhadap peran individu dalam masyarakat. Sebagai contoh, petani, karyawan swasta, dokter, dan guru. B. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman kebudayaan. Kebudayaan merupakan perwujudan dari tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. C. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dalam masyarakat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, meliputi ekonomi, sosial, maupun budaya. Adanya perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. D. Perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan keyakinan menitik beratkan pada perbedaan kepercayaan atau agama. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keragaman agama memiliki konsekuensi berupa perbedaan dalam hal keyakinan dan praktik ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi satu sama lain. Berikut beberapa bentuk relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. A. Akulturasi. Terbentuk apabila kelompok masyarakat atau kebudayaan dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan yang asing. Unsur-unsur kebudayaan asing lambat laut diterima dan diolah menjadi unsur kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur asli kedua budaya tersebut. B. Asimilasi. Merupakan proses mengurangi perbedaan-perbedaan antar kelompok yang diikuti dan saling menyesuaikan diri. Faktor pendorong terbentuknya asimilasi yaitu sikap menjunjung tinggi, toleransi, dan saling menghargai. C. Interseksi. Merupakan suatu titik potong atau pertemuan keanggotaan kelompok sosial dari berbagai seksi kelompok sosial. Konsolidasi. Merupakan upaya kelompok sosial dalam memperteguh atau memperkuat hubungan keanggotaan sehingga membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain. E. Dominasi. Merupakan paham politik untuk melakukan penaklukan atau penguasaan terhadap kelompok lain agar memperoleh keuntungan secara ekonomi atau politik. F. Difusi. Merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan atau suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain.
3. Upaya menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. A. Mengembangkan upaya akomodatif. B. Mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. C. Menanamkan pendidikan multikultural. D. Mewujudkan toleransi, menghargai perbedaan. E. Mewujudkan integrasi sosial. F. Mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.